Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang dan selamat berjumpa di pembelajaran matematika di tahun ajaran 2020-2021. Yang dimana tahun kemarin pembelajaran kalian matematika bersama Ustadz Ervan, untuk tahun pembelajaran ini saat kalian kelas 8 kalian bersama Ustazah Arisma. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang kontrak belajar pelajaran matematika kelas 8 tahun ajaran 2020-2021. Kalian perhatikan. Nah, di dalam pembelajaran ini atau kontrak belajar kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang 5 poin. Yang pertama yaitu tentang jadwal pembelajaran matematika. Yang kedua, yaitu tentang peraturan saat pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, yaitu proses pembelajaran dan presensi kehadiran. Dan untuk poin keempat, yaitu penugasan dan pengumpulan tugas. Dan untuk poin kelima, yaitu tentang materi pembelajaran matematika tentunya. Nah, kita menginjak ke poin pertama, yaitu tentang jadwal pembelajaran matematika. Jadi, pembelajaran matematika tahun pelajaran 2020-2021 selama daring akan dimulai setiap hari Rabu jam 10 sampai 11.30. Jadi, kalian ingat-ingat jamnya dan harinya yaitu hari Rabu jam 10 sampai 11.30. Untuk poin yang kedua yaitu tentang peraturan saat pembelajaran matematika, ada 5 juga yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu siswa wajib aktif di dalam pembelajaran. Jadi misalnya ada yang kalian belum paham, belum mengerti saat melihat video, kalian wajib bertanya seperti itu. Kemudian untuk yang poin kedua, siswa harus menyiapkan buku catatan dan buku tugas. Nah, disiapkan 2 buku tulis, yaitu 1 untuk catatan dan 1 untuk tugas. Dan diberi tanda tangan orang tua saat pembelajaran. Jadi setiap kalian melakukan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran matematika, diberi tanggal, hari saat itu, dan kalian beri tanda tangan orang tua dan juga tanda tangan kalian. Berikutnya yang poin 3. Dalam pembelajaran, siswa wajib mendengarkan dengan seksama dan bila perlu dicatat di buku. Jadi, semisal ada poin-poin penting kalian tulis, jadi di sini kalian harus proaktif ya. Dalam melihat videonya, dalam pembelajarannya kalian harus aktif kayak gitu. Kemudian, yang keempat, setelah menyelesaikan pembelajaran, siswa wajib mengisi presensi yang sudah disiapkan oleh guru sebagai tanda kehadiran. Jadi saat nanti video ditayangkan, nanti juga ada presensinya. Jadi kalian jangan sampai lupa untuk presensi. Karena kalau misalnya kalian nggak presensi, nanti dianggap alfa. Oke, untuk yang poin kelima, siswa harus tepat waktu untuk mengumpulkan tugas di setiap harinya sesuai kesepakatan atau permintaan guru. Jadi nanti saat video ditayangkan ketika pembelajaran materi dan di saat ada tugas, nanti akan ada waktu kapan kalian harus mengumpulkan dan kapan terakhir pengumpulannya. Jadi harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan saat pemberian soal. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya. Kemudian untuk yang ketiga, sebelum ketiga kita ke sumber belajar dulu. Jadi untuk buku yang dipakai saat pembelajaran, bukunya seperti ini. Nah, matematika untuk SMP kelas 8 semester 1 penerbitnya Erlangga. Pasti kalian udah punya semua ya waktu daftar ulang kemarin, bisa pinjam juga sama saudara, dan bisa lihat dari sumber lain, misalnya lihat di internet, atau lihat di buku pembelajaran lain yang bersangkutan dengan materi, boleh kalian mencari sumber-sumber yang lain, dipersilahkan. Nah, berikutnya untuk buku tulis seperti ini. Untuk buku tulis, catatan dan tugas di sampul warna merah seperti yang ada di tayangan.
dan disampul plastik. Jadi selain disampul warna merah, juga disampul plastik harus rapi, gitu ya. Dan harus difoto juga sebagai bukti kalau kalian sudah menyiapkan buku tersebut. Nah, untuk yang ketiga tentang proses pembelajaran. Nah, pembelajaran akan menggunakan video pembelajaran YouTube. Jadi pembelajarannya melalui YouTube yang bisa diakses di SMP Budutska Channel. Jadi pembelajarannya melalui YouTube dan bisa diakses di SMP Budutska Channel. Berikutnya presensi kehadiran. Untuk presensi itu melalui link di deskripsi pada video YouTube. Nah, saat penayangan video nanti ada di deskripsi yaitu tentang link presensi. Jadi kalian tinggal masuk dan melakukan presensi. Nah, untuk penilaiannya kalian perhatikan. Untuk penilaiannya karena kita menggunakan kurikulum 2013, jadi ada 3 aspeknya. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Untuk sikap itu penilaiannya dilihat dari kerjasama, tanggung jawab, dan juga keaktifan. Jadi perhatikan kalian harus aktif dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran matematika dan pembelajaran yang lainnya. Nah, untuk pengetahuan ada 4 juga penilaiannya. Yang pertama tentang presensi kehadiran, yang kedua penilaian harian, yang ketiga PTS atau penilaian tengah semester, dan yang keempat PAS atau PAT, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, kayak gitu. Dan untuk keterampilannya ada 3 hal. Yang pertama dari portofolio, yang kedua praktik, dan yang ketiga proyek. Nah, penilaiannya seperti ini bentuknya. Untuk sikap tadi ya, dari keaktifan kalian, jadi kalian harus benar-benar aktif agar nilai kalian bagus. Nah, untuk pengetahuan itu nilainya 2 kali nilai harian ditambah nilai PTS ditambah nilai PAS kemudian dibagi 4. Itu untuk nilai pengetahuan. Tapi untuk nilai keterampilannya itu nilai praktek ditambah nilai proyek ditambah nilai portofolio dibagi 3. Jadi tahu ya, untuk pengetahuan sama keterampilannya. Dan untuk KKM di SMP Budi Utomo, kemarin waktu di paparan kurikulum sudah disampaikan, yaitu 72. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kalian dapat 72. Kalau bisa lebih dari 72. Semisalnya kurang dari 72, kalian harus aktif ke guru. Minta tugas, minta tambahan tugas, atau minta perbaikan nilai seperti itu ya. Nah, untuk kehadiran itu bobotnya 10%. Kalian perhatikan. Untuk tugas itu bobotnya 50%. Jadi tugas tuh banyak hitungannya ya. Lalu PTS itu 15%. Dan untuk PAS-nya 25%. Jadi bobotnya sudah Ustazah paparkan di situ. Kalian perhatikan baik-baik. Kalian harus aktif. Dan semoga nilai kalian bagus semua. Nah, berikutnya yang keempat yaitu penugasan dan pengumpulan tugas. Nah, untuk penugasan, siswa akan diberi tugas langsung di setiap video pembelajaran. Entah berupa kuis singkat, tugas sesuai materi, dan tugas lainnya sesuai permintaan guru. Jadi ketika video itu ditayangkan dan ketika ada tugas, kalian perhatikan tugasnya bentuknya seperti apa, pengumpulannya seperti apa, kalian cermati. Entah itu bisa bentuk pekerjaan soal, atau disuruh membuat bangun ruang, atau apapun, atau membuat video, kalian harus cermati baik-baik. Kemudian pengumpulan tugasnya, yaitu ada 2 cara, melalui Google Form dan juga WA. WA-nya sesuai nomor tersebut ya, ada 0858 02777266. Jadi semisal di Google Form kok nggak bisa-bisa, kalian bisa melalui WA. Nah, berikutnya poin 5, materi matematika. Di semester dasar ini, pelajaran matematikanya itu ada 5 bab. Untuk yang pertama yaitu tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Itu ya untuk bab yang pertama. Bab kedua tentang koordinat kartesius. Dan untuk yang bab ketiga itu tentang relasi dan fungsi. Dan untuk poin atau bab 4-nya persamaan garis lurus atau PGL.
Dan untuk bab 5 tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Jadi di buku kalian sudah ada, di buku Erlangga itu selama 1 semester di kelas 8 kalian akan menemui 5 bab. Nah, dikarenakan kita dalam kondisi pandemi kayak gini, ada bab yang dikurangi. Nah, jadi selama pandemi ini pembelajarannya yaitu materinya antara lain 1 tentang fungsi, yang kedua tentang persamaan garis lurus atau PGL, kemudian setelah 2 bab itu disampaikan, kemudian kita menempuh PTS, dan kemudian di keempatnya yaitu materinya sistem persamaan linear dua variabel, yang tadi awalnya ada pola bilangan itu dihilangkan. Jadi lebih pemadatan karena di pandemi, karena waktu pertemuannya pun juga berkurang. Jadi materi dari dinas itu juga hanya disediakan 3 materi ini. Yang awalnya tadi ada 5, karena pandemi jadi ada 3 saja yang disampaikan. Jadi besok jangan kaget ya, aduh kemarin katanya pola bilangan, atau di buku pola bilangan, kok ini yang disampaikan fungsi, karena kita mengikuti situasi saat pandemi kayak gitu. Oke, itu tadi yang saya sampaikan. Apabila misalnya ada pertanyaan lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa WA nomor yang tadi yang Ustazah kasihkan tadi ya. Pesan Ustazah, hargai semua yang ada di sekitarmu, maka sekitarmu akan menghargai kamu. Jadi jangan pernah menyepelekan orang lain. Orang tangguh itu menghargai hal kecil yang ada di sekitarnya. Dan ingat pesan Ustazah selalu, ingat tinta, tekun, inisiatif, taat, dan amanah. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.